Bismillahirrahmanirrahim. Tingkatan iman itu ada 5. Sama tingkatannya Taklid, 2 ilmu yakin, 3 ainul yakin, 4 hakul yakin, yang keempat hakul yakin, yang keempat hakikat, yang keempat hakul yakin, aku yakin yang kelima hakikat. apa itu takdir Ya, orang yang yakini apa itu iman, tapi tidak menyampaikannya. apa itu ilmu yakin Ilmu yakin itu orang yang meyakini apa itu iman dan mengetahui dalilnya. Mengetahui dalil. Ya. Siapa di sini yang sudah ilmu yakin? Angkat tangan, boleh istirahat. Ada yang sudah ilmu yakin? Belum. Masih takdir, masih ikut-ikutan. Ya, kita halaman asofah atas halaman 49. Tauhid atau akidah. Ilmu tauhid atau ilmu Akidah. baca muas. Ilmu akidah adalah Ilmu akidah adalah ilmu yang membahas keyakinan dalam beragama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. dalam hal ini. Jadi ilmu akidah atau tauhid sama ya, akidah dengan tauhid. Akidah itu berasal dari kalimat aqdun, artinya ikatan. Maksudnya ilmu yang mengikat keyakinan kita. Keyakinan beragama kita sumbernya itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Hukum akal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Wajib. wajib, yang kedua Mustahil. yang ketiga Mungkin. mungkin atau Boleh. dalam bahasa Malaysia boleh.
Dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Malaysia Mungkin. harus atau mungkin. Boleh itu kalau di sini bisa. Kalau di Indonesia saya boleh makan. Boleh itu cuma istata'a yastati'u boleh. Tapi kalau dalam Malaysia istata'a yastati'u itu mampu ataupun harus, maknanya harus dengan boleh itu beza dalam bahasa Indonesia. Ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin atau harus. Contoh mudahnya seperti ini sebelum kita jelaskan. Coba tengok tuh. Di hadapan itu, di hadapan Ustaznya ada spidol. Ada Spidol. Kita sebut sebagai spidol. Spidol ini, apakah spidol ini wajib ada di dunia ini? Karena spidol ini wajib ada atau tidak? Wajib. Kalau wajib, maka ketiadaan spidol maka ketiadaan alam semesta. Makanya buktinya apa? Buktinya sebelum spidol ini diciptakan oleh penciptanya, oleh kilat, dunia sudah berjalan seperti sedia kala. Atau sebaliknya, apakah spidol ini mustahil ada? Jadi hukum akalnya ini, manusia diberikan oleh Allah akal, berbeda dengan ini. Nah, akalnya ada hukum, tidak serta-merta kemudian akal berfungsi. Akal ini memiliki 3 hukum. Yang pertama wajib, mustahil, mungkin. Oke. Spidol di hadapan antum, apakah ini wajib ada? Tidak ada, tidak wajib. Apakah spidol ini mustahil ada? Mustahil itu tidak mungkin ada. Tidak. Kenapa? Sebab buktinya ada. Maka hukum spidol ini adalah mungkin. Mungkin ini yang tidak wajib ada dan tidak wajib mustahil ada. Makanya ada ataupun ketiadaannya boleh dibenarkan oleh akal kita. Contoh tadi, di hadapan kita ada muas. Apakah muas wajib ada di dunia ini? Tidak wajib ada. Sebab sebelum muas lahir, dunia sudah berjalan. Apakah muas ini mustahil ada di dunia? Tidak. Kenapa? Sebab buktinya ada di sampingnya Qayyum, ada di majlis ini. Jadi muas ini dalam akal kita mengatakan muas ini adalah mungkin. Jadi keadaan atau ketiadaan muas ini dapat dicerna oleh akal kita. Jadi seluruh makhluk yang ada di hadapan kita itu hukumnya adalah mungkin. Ada atau tiadanya itu dapat dibayangkan. Betul? Nah, apa sesuatu yang wajib ada itu? Siapa? Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu disebut sebagai wajibul wujud. Apa? Wajibul wujud. Yang wajib kewujudannya itu wajib ada. Sebab apabila Tuhan tiada, maka tiada alam semesta. Buktikan bahwa Allah adalah ada dan Allah adalah Tuhan saja. Buktikan bahwa Tuhan pencipta alam itu ada. Apa itu? Adanya Nabi Muhammad. Nah, Tuhan tempat memang betul ada. Lalu untuk jawabannya. Nah, bagaimana jawabannya? Tuhan mengutus Nabi. utusan ataupun Nabi. Apa tugas Nabi? Menyampaikan, mengenalkan kepada umat, kepada manusia bahwa Tuhannya adalah Allah. Apa bukti Nabi itu benar utusan Allah? Mukjizat. Setiap Nabi memiliki Mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi sebagai bukti atas kenabian dan tidak dapat menandingi. Apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Al-Quran. Maka konsekuensinya kalau benar Nabi Muhammad itu utusan Allah, segala hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar adanya. Meskipun dia tidak pernah melihat. Ada di sini yang pernah melihat surga neraka? Tidak, tapi antum yakin? Kenapa yakin? Karena disampaikan oleh Nabi. Nabi Muhammad berbohong atau tidak? Tidak. Nanti ada 4 sifat wajib bagi Nabi. Yang pertama nanti ada sidqu, amanah, fatonah, tamin. Nabi tidak mungkin berbohong. Betul. Nah. Allah itu wajibul wujud. Sebab kalau Allah tiada, alam semesta ini. Aku bayangkan alam semesta itu jangan bongawan ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu sempit. Membayangkan alam itu sabah. Enggak, alam semesta itu seluruh alam semesta. Nampak seperti alam semesta itu yang
Ketika antum di atas pesawat antum boleh nampak betapa hebatnya ciptaan Allah. Itu wajib ada. Seandainya Allah tiada, maka alam semesta ini tidak mungkin ada. Matahari tidak mungkin ada, bulan tidak mungkin ada. Logikanya sederhana. Nah, contohnya adalah setiap pelajar diberikan makanan, maka pelajar dari UAS diperintahkan, antum jangan makan sebelum koyum makan, koyum jangan makan sebelum Akhir makan. makan. Begitu saja. Saling mengaitkan satu sama lain. Dia tidak boleh makan sebelum kawan sebelahnya makan. Kalau seandainya kalau yang tidak makan, apakah semua akan makan? Tidak. Tidak. Karena tidak ada yang makan. Begitupun alam semesta ini. Kita ada, dikarenakan siapa? Bapak. Bapak kita. Bapak ibu bapak ada, anak kakek nenek kita. Dan terus sampai ke atas, sampai ke Nabi Adam. Seandainya tidak ada yang memulai Nabi Adam, maka alam semesta tidak ada. Kita tidak ada. Betul? Benar. Maka Allah itu sudah terbukti keadaannya dengan akal sehat. Sederhana gini, antum masuk ke dalam satu padang pasir, antum tengok ada satu binaan. Apakah akal antum akan mengatakan oh ini binaan ini terjadi dengan sendiri, terjadi dengan tiba-tiba? Ada angin, kemudian dibawa, ada kayu dibawa oleh angin, ada hemah, ada paku dibawa oleh angin, semua kemudian membentuk satu bangunan yang sangat indah di padang pasir yang sangat luas. Akal sehat kita tidak mungkin mengamini akan keyakinan seperti itu, sebab adanya bangunan pasti ada pencipta. Meskipun sudah puluhan ribu tahun, pasti ada yang menciptakan bangunan ini. Nah, maka bagaimana mungkin alam semesta yang begitu hebat, alam semesta yang begitu luar biasa ini dapat terjadi dengan tiba-tiba? Atau tengok hujan ini tidak, ini diatur ini. Sekarang ke Bengawan, esok ke Melangi, itu Allah atur. Kalau seandainya tidak diatur, mungkin Bengawan ini hujan sekarang. Betul? Di alam semesta yang begitu hebat luar biasa, Allah pindahkan air laut, kemudian dipindahkan ke daratan melalui awan. Itu semua diciptakan Allah. Semua diciptakan secara, bukan secara tiba-tiba. Allah lah yang menciptakan. Makanya Allah itu wajib wujud. Lalu yang mustahil bagi akal kita, yang tidak mungkin diyakini keberadaannya, contohnya apa? Hukum akal ini kan ada tiga: wajib, mustahil, mungkin. Wajib Allah wajib ada. Akal sehat kita pasti akan mengatakan Allah itu ada, pencipta alam semesta. Yang kedua, mungkin, ini semua makhluk yang Allah ciptakan itu mungkin ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itu tergantung kuasa Allah, kehendak Allah. Yang mustahil ada ini apa? Ya, otak kita tidak membenarkan keberadaannya. Contohnya apa? Pen. Antum ada pen ya, ada mana antum? Pennya ada, tidak mustahil. Nah, yang mustahil ada adalah berhimpunnya dua sesuatu yang saling bertentangan. Apa? Berhimpun dua sesuatu yang saling bertentangan dalam satu masa. Itu namanya mustahil. Ada yang bisa kami contoh? Yang saling bertentangan, contohnya apa sifat yang saling bertentangan? Hidup dengan mati. Muas ini hidup, tapi dia mati. Akal sehat kita nggak mungkin kalau dia hidup, kalau mati mati. Nggak mungkin hidup dan mati itu bersatu dan itu. Maka mukjizat Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam dari panjang itu, dilemparkan ke dalam kobaran api, orang mengatakan itu tidak masuk akal. Nabi Ibrahim boleh selamat. Itu bukan tidak masuk akal, itu masuk akal. Tapi di luar daripada kebiasaan. Biasanya sifat api itu apa? Panas. Kemudian Allah berkehendak, Allah mampu melawan hukum fisika yang Allah tetapkan itu menjadi dingin, jadi sejuk. Kemudian api menjadi sejuk itu berubah daripada kebiasaannya. Biasanya panas jadi sejuk. Dikatakan tidak masuk akal adalah apabila api itu panas, api itu sejuk, itu tidak masuk akal. Tapi apabila api itu menjadi sejuk, itu Allah berkehendak memutuskan hukum fisika yang Allah telah ciptakan menjadi sejuk karena Allah kuasa. Allah ganti api tersebut menjadi sejuk bagi Nabi. Itu. Nah, Maka masuk akal mukjizat Isra wal Mi'raj. Biasanya 40 hari itu dari Mekah ke Syam itu 40 hari. Tapi Nabi Muhammad mampu melewati daripada Mekah ke Palestina itu ke Syam dalam waktu bulan daripada 1 malam.
Masuk akal tidak? Tidak. Masuk akal. Dikatakan tidak masuk akal apabila berhimpunnya dua sesuatu yang saling bertentangan. Biasanya 40 hari, tapi Allah mau memutuskan hukum fisik Allah tetap menjadi satu malam. Allah berkehendak memutuskan hukum tersebut. Dikatakan tidak masuk akal itu bila ada law of contradiction, ada satu kontradiksi, dua sifat bergabung dalam satu. Contohnya saya katakan gini, pen ini panjang tapi pendek, itu tidak masuk akal. Pilih satu, panjang atau pendek. Koyum ini tampan tapi jelek, itu tidak masuk akal. Akmal ini besar tapi kecil. Pilih salah satu, tidak masuk akal ketika ada dua hukum ataupun dua sifat yang saling bertentangan terjadi di dalam satu masalah. Itu gambaran sederhana untuk akal supaya lebih mudah memahami nanti sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan juga sifat dari sebagai Allah. Maka sebenarnya wajib ada ya, nomor satu itu wajib keterangan. Baca nomor satu. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan Tidaknya oleh akal. Kedua, sesuatu yang harus Daud. harus kena wajib sama semuanya. Contohnya adalah Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bisa dibayangkan ketiadaannya, sebab Allah wajib. Yang kedua mustahil. Yang pertama keterangannya adalah Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan itu tidak dapat oleh akal. Sesuatu yang tidak dimungkinkan untuk ada. Coba ada salah ya? Coba maksudnya kesalahannya ini. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan ketiadaan Keberadaannya. Saya jiwanya itu keberadaan. Jadi keberadaannya itu tidak dapat dibayangkan, pasti tidak ada. Ketiadaannya, keterangan nomor 2 itu diseret, tulis di bawahnya kecil keberadaan. Sesuatu yang keberadaannya tidak dapat dibayangkan, mesti tiada, tidak mungkin ada. Yang ketiadaannya itu ambil sahib, bawahnya tulis kecil keberadaannya. Nomor 2, jangan berat tuh, pasti salah paham. Yang mustahil, keterangannya nomor 1. Ketiadaannya itu misalkan jadi keberadaan. Kelas kelas contohnya adalah Berikutnya dua hal yang bertentangan kehidupan, yaitu kehidupan dan kemudian nomor 3 mungkin atau boleh, keterangannya adalah sesuatu yang keberadaannya dan ketidakannya dapat dapat dibayangkan oleh akal. kalau seandainya kayu tidak hidup, itu boleh dibayangkan. Apakah ketika kayu tidak hidup, dunia kemudian tidak berjalan? Nah, atau seandainya kayunya ada 10 di dunia ini, apakah dunia kemudian akan hancur atau kemudian akan tidak berjalan? Ya, sebenarnya keberadaan dan ketiadaan kayu itu masih dapat dibayangkan oleh akal. Gitu. Salah satu contohnya yang mustahil adalah sebagian lebih besar daripada keseluruhan. Bolehkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 lebih besar daripada 8? Boleh tidak? Itu sudah salah, karena itu mustahil. Sebagian itu tidak bisa melebihi keseluruhan. Jadi Allah sudah tetapkan. Apakah boleh Allah menciptakan Tuhan lagi? Itu mustahil. Kalau Allah berkehendak, apakah Allah mampu membuat Allah yang lain menjadi 5, menjadi 10 Allah? Itu mustahil. Sebab tidak mungkin. Kaukan fihi alihatani la fasadat. Allah sudah mengatakan, kalau seandainya ada 2 Tuhan, pasti bumi ini akan hancur. Nah, tetangga kita ini Tuhannya ada berapa? Ada 3 dalam satu wujud. Tuhan Bapa, Tuhan Kudus, dan Tuhan
Al-Quran itu menolak. Kalau seandainya Tuhan itu ada dua saja, ingat apa namanya? Alam semesta akan hancur, la fasadata akan hancur. Sebab bumi ini nanti Tuhan itu apakah dia akan berfungsi? Kamu bagian atas, saya bagian bawah. Mesti ada yang tidak setuju. Tuhan satu menginginkan seperti ini, Tuhan dua ingin seperti yang lain. Sehingga bumi itu akan rusak. Sehingga Tuhan itu harus satu. Nah, dalam Islam ini mengarah konsepnya dengan satu. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan di luar agama. Kita menghormati, kita percaya ada mulai, tapi kita tetap pegang teguh kepercayaan kita bahwa Tuhan itu adalah satu. Allah tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh diperanakan. Allah anaknya siapa? Tidak. Contoh, orang kafir Quraisy mengatakan malaikat itu anaknya anak perempuan Allah. Waqalatil Nasara Uzair, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Namanya Aizar. Uzair adalah anaknya. Dan orang Nasrani mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Kita tidak mengatakan seperti itu. Allah itu Maha Esa. Allah tidak memiliki anak, juga tidak ada. Untuk kita sampai sini untuk paham. Hanya untuk memahami dasarnya saja. Lebih dalam lagi nanti akan 3 menit. Insyaallah pada minggu depan kita akan membahas tentang Kalaf. Kemudian tanda-tanda dari disambungkan dengan al-qaidun. Nah, sebelum keluar kita akan tes yang bisa boleh. Ini ada pertanyaan tentang hukum akal. Ada yang belum dipahami? Belum paham? Penjelasan bahasa baiknya ini. Hukum akal itu ada 3. Akal ini kita ada akal ya. Atau namanya akal. Akalnya ada 3 hukum. Akalnya ada 3. Yang pertama wajib, mustahil, dan mungkin. Wajib adalah sesuatu yang mesti ada. Mesti ada. Tidak mungkin tiada. 1. Contohnya cuma 1. Siapa? Allah kalau tiada itu tidak terbayangkan. Sebab kita pasti tiada. Makanya Allah itu wajib ada. Wajib wujud. Kewujudan Allah itu wajib. Itu namanya hukum akal yang wajib. 1. Yang kedua mustahil ini banyak. Dan mustahil. Salah satunya yang mustahil ditolak oleh akal kita adalah apabila ada 2 sifat yang bertentangan itu dalam satu masa yang sama. Contohnya hidup dan mati. Hidup dan mati itu bertentangan. Tidak mungkin kita mengatakan akil ini hidup tapi dia mati. Tidak mungkin. Mesti salah satu dari itu. Betul? Nah, mungkin adalah sesuatu yang mungkin itu adalah seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Nanti dalam sifat dari Allah itu kan ada 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat, 1 sifat jaiz bagi. Apa sifat jaiz bagi Allah? Fi'lu kulli syai'in mumkinin. Apa? Mengerjakan segala sesuatu yang mungkin. Itu sifat jaiz bagi Allah. Allah boleh menciptakan dunia 2, menciptakan kita ada 10, awan besar, awan kecil. Selagi itu tidak mustahil, Allah boleh melakukan. Jadi seluruh makhluk di alam semesta ini hukumnya adalah mungkin. Adanya atau tiadanya itu masih dapat terbayangkan oleh akal. Betul? Oke. Nanti coba berjalan. Ya tutup kitabnya. Muas dan katakan itu. Tingkatan iman itu ada berapa? Sebutkan. Apa itu taklid? Seorang yang meyakini qaidul iman tapi tidak mengetahui dalil. Tapi tidak mengetahui dalil. Apa itu ilmu yakin?
meyakini apa itu iman. Seseorang meyakini yang meyakini apa itu iman secara dan mengetahui dalilnya. dan mengetahui dalilnya. Hukum akal ada 3. Belum wajib, mustahil dan mungkin. Apa itu wajib bagi akal dan berikan contohnya? Adanya Tuhan. Apa sebut apa dulu? Yang masuk contoh. Apa itu wajib bagi akal? Sesuatu sebenarnya nekat belum baca sudah akan paham. Sesuatu yang ada, Sesuatu yang mesti ada atau sesuatu yang tidak dapat, sesuatu yang sesuatu yang harus ada, atau sesuatu yang baca dulu. Apa itu mustahil bagi akal dan berikan contohnya? Baca dulu, angkat tangan, baca baru mikir. Mustahil, wajib. Apa itu mungkin bagi akal dan berikan contohnya? Wajib. sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada keberadaannya. Atau sesuatu yang mesti ada contohnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mustahil Sesuatu yang tidak butuh. sesuatu yang tidak dapat ditandingi, Oh, ini satu. sesuatu yang tidak Baca lagi. Apa itu mungkin bagi akal? Berikan contohnya. Wajib itu tidak dapat terbayangkan ketiadaannya oleh akal. Mustahil dibahas sebaliknya, tidak dapat dibayangkan keberadaannya oleh akal. Maksudnya tidak mungkin ada, karena tidak dapat terbayangkan, adanya itu tidak mungkin. Mungkin itu adalah keduanya, yang ketiadaan dan keberadaannya dapat dibayangkan oleh akal. Jadi adanya bisa dibayangkan, tiadanya pun bisa dibayangkan. Namanya muas ada, buktinya ada, kita bisa membayangkan. Atau muas tiada di dunia ini, kita masih dapat membayangkan. Kalau muas tiada, kita masih berjalan. Kalau Allah tiada, tidak mungkin, sebab kita masih tiada. Nah, segala makhluk ini namanya mungkin. Jadi ada dan tiadanya itu dapat terbayangkan. Keberadaan dan ketiadaannya dapat terbayangkan oleh akal. Jadi di tengah-tengah antara wajib dan mustahil. Mungkin. Apa itu mungkin bagi akal dan berikan contohnya? Ya. sesuatu yang dapat dibayangkan dan yang tidak dibayangkan. Sesuatu yang dapat dibayangkan, apanya? Keberadaan, dan ketiadaannya oleh ulangi. Yang dapat dibayangkan, apanya? Keberadaan keberadaannya yang dan
dan ketiadaannya dan ketiadaannya